changing like the seasons. They never giving reasons. Was something I believe in. What we got going is deep shit. Selamat pagi dunia. Dikala semua kondisi belum seperti pandemi yang terus berkelanjutan seperti saat ini, kita masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Kita masih bisa bersekolah, bercengkrama bersama teman-teman, dan menerima ilmu dari para guru. Berolahraga bersama teman-teman, melakukan praktek di lab dan simulasi di lab komputer. Juga bekerja kelompok bersama teman dengan penuh sukaria. Sampai saat itu pun tiba yang membuat semuanya berubah. Ya, 2 orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Dan saat ini Presiden Joko Widodo memberikan pernyataannya, kita saksikan bersama. Saya sampaikan bahwa yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan ibunya yang berumur 64 tahun. Dua-duanya positif corona itu ada di Indonesia. Hampir 1 tahun sudah berlalu semenjak positif pertama diumumkan. Hingga sekarang, lebih dari 1,5 juta jiwa terinfeksi virus corona di negeri kita tercinta. Pemerintah telah mengambil banyak kebijakan. Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah penularan virus tersebut. Antara lain, imbauan untuk bekerja dari rumah dan kebijakan meliburkan sekolah. Pemerintah resmi membatalkan pelaksanaan ujian nasional 2020 untuk menjaga keamanan siswa dan masyarakat. Semenjak saat itu, kita tidak lagi bisa merasakan asiknya bersekolah. Lapangan olahraga yang selalu menjadi tujuan utama kini tinggal angan-angan belaka. Dan kegiatan yang telah direncanakan sedemikian rupa terpaksa harus dibatalkan. Kini, semua ruang kelas pun menjadi lengang. Kantor pun ditutup. Tak ada lagi coretan di papan tulis karena kita belajar di rumah. Yang disebabkan corona yang terus merebak di mana-mana. Sampai saat ini, kita masih di rumah saja. Kini, memasuki akhir tahun, kita hanya bisa merenung lewat jendela. Berbeda dengan tahun lalu, sekolah ramai dengan euforia libur semester. Tahun ini, tak ada bedanya antara libur dan tidak. Sedangkan, selama di rumah saja, inilah yang kami lakukan. Kita tidak pernah lupa dengan tugas kita sebagai anak kepada orang tua. Dan selama di rumah saja, kita tidak pernah lupa melakukan kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa juga kita belajar walau dengan cara berselancar di dunia maya. Dengan memanfaatkan semua teknologi yang ada, kita tetap bisa bertatap muka dengan guru dan teman sebaya. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini. Pertama, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Selain mencuci tangan dengan benar, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda dan rentan terkena virus. Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus, maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, dan mulut. Jadi ingat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin, karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Berikan masker pada yang sakit agar tidak menular kepada yang lain.
cukup sederhana dan mudah dilaksanakan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong.